Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, David Anggoro, kemudian Rifki, Cita, dan juga Faris akan menjelaskan mengenai real-time air quality monitoring station. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita next. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tugasnya terlebih dahulu, di mana kami diminta untuk merancang sebuah sistem monitoring kualitas udara, misalnya menggunakan sensor MQ135. Di mana datanya nanti dikirimkan ke cloud, kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik historis, dan pengguna dapat melihat dari mana saja melalui browser. Nah, kemudian status kondisi udaranya itu juga ditampilkan, yaitu terdiri dari baik, sedang, ataupun buruk. Nah, untuk fungsinya sendiri, tugas ini tuh bertujuan untuk mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari dalam mata kuliah IoT ini untuk membuat sebuah sistem IoT yang berfungsi untuk mengetahui kualitas udara di lingkungan. Nah, di mana nantinya fungsi dari alat ini sendiri itu untuk memperingatkan kepada pengguna. Nah, nanti penggunanya itu dikirim peringatan kualitas udaranya itu entah itu baik, buruk maupun sedang. Nah, kemudian nanti user itu juga dapat notifikasi bisa melalui Telegram ataupun email ataupun yang lainnya. Nah, untuk di sini kami menggunakan Telegram sebagai notifikasinya ya. Nah, terus datanya itu nanti juga ditambahkan di LCD dan juga bisa muncul suara melalui buzzer juga. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada 7 komponen untuk arsitektur dari sistem untuk mengetahui kualitas udara. Yang pertama ada sensor gas MQ2. Nah, sensor gas MQ2 ini fungsinya untuk mengetahui tingkat kualitas udara di sekitar lingkungan. Nah, dari sensor gas MQ2 ini, data tersebut dikirimkan ke ESP32. Nah, ini tuh fungsinya sebagai microcontroller utamanya ya, buat memproses data, mengolah, kemudian untuk mengirimkan datanya juga. Nah, dari MQ2 ini masuk ke ESP32, datanya diolah, kemudian dia akan mengirimkan sebuah peringatan. Yang pertama itu bisa lewat buzzer. Nah, buzzer ini fungsinya itu untuk mengeluarkan suara, di mana jika dalam program kita ini nantinya, jika kualitas udara itu tidak baik, atau selain baik lah, misalnya kualitas udara sedang, nah itu nanti dia akan membunyikan sebuah suara 1 kali setiap 2 detik. Kemudian untuk kualitas udara sedang, itu kan tadi udah bunyi 1 kali tiap 2 detik. Nah, kalau yang buruk, nanti dia akan membunyikan suara sebanyak 3 kali setiap 2 detik. Dan kemudian ada juga yang sangat buruk. Nah, sangat buruk ini nanti dia akan membunyikan sebuah suara itu 10 kali setiap 2 detik. Nah, jadinya dengan adanya suara tersebut itu membantu untuk memperingatkan pengguna di sekitar buzzer ini tadi. Misalnya kalau ada di kantor gitu ya, pakai buzzer ini kan nantinya pasti bunyi. Nah, bunyi ini tadi itu untuk memperingatkan kepada pengguna di sekitar atau orang-orang di sekitar bahwa kualitas udaranya itu berubah dari baik menjadi sedang ataupun buruk. Nah, kemudian ada juga nih LCD 2004. LCD 2004 ini fungsinya untuk menampilkan status udara saat ini, entah itu baik, sedang, buruk ataupun sangat buruk. Nah, dari sini nanti pengguna sekitarnya juga bisa tahu, bisa melihat secara langsung kualitas udara saat itu di ruangan tersebut. Kemudian dari ESP32 ini juga bisa terhubung ke internet ya.
karena di situ dia bisa menangkap sinyal dari WiFi. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengirim datanya itu ke ThinkSpeak. Nah, dari codingan yang telah kita masukkan ke dalam SP32 ini melalui simulasi waktu ya tentunya, itu kita mengirim datanya dulu ke ThinkSpeak. Nah, ThinkSpeak itu sendiri itu fungsinya untuk menampilkan grafik perubahan datanya. Misalnya nih, udah masuk datanya ke SP32 dari sensor gas MQ2 tadi dikirim ke SP32, kemudian diproseskan. Nah, itu nanti kualitas udaranya itu baik, sedang, buruk, ataupun sangat buruk, nanti akan dikirim ke ThinkSpeak. Nah, di ThinkSpeak sendiri itu nanti ada grafik di mana kita membuatnya itu setiap 15 detik akan mengupdate data ke ThinkSpeak. Nah, nanti dari ThinkSpeak sendiri, kami juga menyambungkan ke Telegram bot yang pertama itu ya. Jadi lewat request HTTP lah, seperti itu. Dan juga alert. Nah, di mana setiap kualitas udaranya itu kurang dari 40, maka dia akan mengirimkan kualitas udaranya itu bernilai baik. Nah, jika di atas 40 dan seterusnya, itu juga nanti tiap datanya akan dikirim ke Telegram bot. Nah, setelah itu kami juga nantinya akan membuat data dari ThinkSpeak ini bisa dilihat secara langsung oleh pengguna. Ya, itu entah para pegawai ataupun orang-orang yang menggunakan sistem ini. Nah, kita pakai website nih buat ngirim data dari ThinkSpeak supaya bisa dilihat banyak orang dengan mudah ya tentunya. Nah, ini nanti data dari ThinkSpeak ini kita tampilkan ke dalam sebuah website yang dimana ini sebenarnya juga mirip seperti Telegram bot ya. Cuman ini kita membuat dua fungsi baik melalui Telegram bot maupun melalui website. Di website juga sama. Di sini kita akan menampilkan data dari ThinkSpeak berupa grafik dan juga status udaranya, kualitas udaranya itu secara real time. Dan di dalam website ini juga nanti akan tertulis persentase kualitas udaranya itu berapa persen. Nah, terus di sampingnya nanti juga akan tertulis dia termasuk kategori udara yang baik, sedang, buruk, ataupun sangat buruk. Nah, itu sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada demonstrasi fungsi melalui walkthrough-nya. Eh, yang pertama ada impor-impornya. Di sini mulai dari library koneksi Wi-Fi-nya, kemudian ada klien Wi-Fi atau IP-nya untuk koneksi internet. Selanjutnya ada ThinkSpeak, kemudian mengontrol LCD. Selanjutnya ada mengirimkan HTTP request ke Telegramnya. Untuk posisi sensor pin-nya di sini ada di pin ke-34, kemudian untuk buzzernya ada di pin kedua. Kemudian konfigurasi WiFi dan ThinkSpeak-nya di sini untuk nama WiFi-nya yaitu ada Walkway Juice dan untuk passwordnya di sini kosong karena password dari Walkway-nya harus kosong. Selanjutnya ada channel ID ThinkSpeak-nya. Di sini ada 2954369, kemudian ada API key untuk mengirimkan data. Kemudian ada WiFi client untuk membuat objek klien. Selanjutnya inisialisasi LCD dengan ukuran 16 kali 2 dengan alamatnya yaitu 0 kali 27. Kemudian ada waktu terakhir mengirimkan datanya di sini 0. Ini ada mengirimkan ke ThinkSpeak-nya dengan waktu setiap 15 detik. Selanjutnya konfigurasi bot Telegramnya. Untuk nama token botnya di sini ada token botmu dan ini chat ID channelnya. Kemudian status gas mengirimkan status gas sebelumnya yaitu untuk
Di sini dimulai dari normal. Kemudian ada void setupnya. Di sini pertama ada inisialisasi untuk serial monitornya. Kemudian ada pin mode untuk sensor pinnya di sini sebagai input dan buzzernya sebagai output. Lalu ada tampilan awal LCD-nya. Lalu ada bagian untuk koneksi WiFi. Lalu di sini ada untuk TXP-nya menatanya dengan klien Wi-Fi-nya. Lalu ada void loop untuk membaca nilai sensor analog. Untuk di sini ada analog sensor pin, kemudian untuk skalanya dimulai dari 0 hingga 100%. Lalu ada tampilan level gas di LCD-nya untuk menampilkannya ini gampangannya. Lalu ada deteksi status gas berdasarkan level. Di sini dimulai dari gas statusnya yaitu baik. Gas levelnya untuk baik itu dimulai dari gampangannya itu di bawah 40 gitu. Jadi buzzernya masih low, jadi buzzernya tidak berbunyi. Lalu ada untuk gas level di atas 40 atau sama dengan 40 dan gas levelnya masih di bawah 60. Untuk gas statusnya itu masih sedang. Nah, di sini buzzernya sudah mulai bunyi. Bunyinya itu satu kali setiap 2 detiknya. Lalu ada gas level di atas 60 dan gas levelnya masih di bawah 80. Di sini gas statusnya ya, buruk. Di sini buzzernya bunyi juga. Di sini buzzernya itu berbunyi 3 kali setiap 2 detik. Ini untuk delay tambahannya. Lalu kemudian di gas level di atas 80 untuk di sini status gasnya itu sangat buruk. Nah, untuk buzzer kali ini bunyinya itu setiap 10 kali setiap 2 detik. Kemudian ada di sini selanjutnya ada mengirimkan data ke TeamSpeak-nya setiap 15 detik tadi. Di sini kondisinya sama dengan 200. Jadi ketika responnya sama dengan 200 kan menghadap ke TeamSpeak-nya. Untuk serial printnya di sini ada update ke TeamSpeak berhasil, lalu kondisi ketika gagal, jadi gagal mengupdate kodenya gitu. Lalu mengirimkan notifikasi ke Telegram jika statusnya tadi sudah berubah. Ini lalu di sini cetak untuk serial monitornya tadi. Ada gas level, kemudian statusnya. Lalu fungsi untuk mengirimkan channel ke Telegram tadi. Ini kondisinya ketika lebih dari 0. Maka akan menampilkan Telegram respon kode. Ketika kondisinya gagal, berarti akan menampilkan error ending Telegram message. Dan ini yang terakhir untuk fungsi encode karakter URL. Jadi itu fungsinya untuk mengubah karakter di URL ke teks biasa. Ini pengondisiannya encode str plus persen 20, terus ada ini kondisi kedua ada ketika persennya 0A, lalu ini A, 0 dan C itu Z, lalu C ke di sini kondisinya A, lalu C-nya itu kondisinya sampai Z, ini 0, 0. Lalu di sini adalah bagian untuk encode karakter spesialnya. Kemudian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agassi Cita Wulandari dengan NIM C2C023095. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara kerja monitoring sensor gas berbasis ESP32. Jadi ini digunakan untuk memantau kualitas udara di suatu ruangan menggunakan sensor gas dan nanti datanya itu akan dikirim ke
ke TeamSpeak maupun ke Telegram. Ini langsung saja saya mulai simulasinya. Ini saya run. Kemudian saya ubah gas levelnya. Di slider gas sensor ini saya ubah menjadi 0,5 ppm. Nanti di LCD atau di monitor sini akan menunjukkan gas level dan status gasnya. Kita tunggu. Nah, ini bisa dilihat gas levelnya itu menunjukkan angka ke 33 yang artinya kualitas udara di ruangan tersebut itu kondisinya baik. Ini saya ubah lagi menjadi 2 ppm yang gas levelnya berubah menjadi 47 dan kualitas udara di ruangan tersebut artinya itu sedang. Kemudian di sini saya ubah lagi menjadi 24 ppm. Gas level di 71 dan di udara di ruangan tersebut bisa kalau alarmnya itu kalau buruk itu bunyinya 3 kali, terus kalau sedang itu bunyinya 2 kali, dan kalau kondisinya baik itu tidak bunyi. Nah, data tersebut akan dikirimkan ke TeamSpeak setiap 15 detik sekali. Bisa dilihat di sini ada tulisan update ke TeamSpeak berhasil, berarti datanya sudah dikirim ke TeamSpeak. Nah, kemudian ini bisa dilihat di sini ada dashboard monitoring gas yang menunjukkan status saat ini, yaitu gas levelnya 71%, yang statusnya buruk. Dan di sini juga ada grafiknya yang diupdate dari waktu ke waktu. Di sini menunjukkan persentase gasnya dan ini waktu-waktunya. Nah, selain ke TeamSpeak, data tadi juga dikirim ke Telegram menggunakan bot. Jadi user itu bisa mantau lewat online dan bisa dapat notifikasinya secara langsung jika tadi sudah mensensor gas di ruangan tersebut. Nah, bedanya dengan TeamSpeak yang dikirim setiap 15 detik sekali, jika Telegram itu dikirim ketika status gasnya itu berubah. Jadi di sini ini kan buruk. Jadi kita ubah ke 0,3 ppm. Nah, di sini sudah menunjukkan gas levelnya itu 27 yang statusnya itu baik. Nah, di sini kita tinggal menunggu ada tulisan seperti ini, Telegram respon code. Nah, ini sudah bisa dilihat Telegram respon code 404, berarti ini sudah dikirim ke Telegram. Bisa dilihat di sini kondisi udara saat ini baik. Nah, misal di sini saya ubah lagi menjadi 14 ppm. Di sini sudah ada tulisan Telegram respon code 404, berarti ini artinya datanya sudah dikirim ke Telegram. Nanti kita lihat. Nah,
Maksudnya gini, jika di sini gasnya itu menunjukkan lebih dari 8 ppm, maka yang dikirim ke Telegram itu ada tiga, yaitu baik, sedang, dan buruk. Ini dikarenakan tidak bisa menggunakan range dan kondisinya itu terus semua. Jadi tiga-tiganya itu terkirim semua di sini. Tapi yang benar itu yang paling bawah yang menunjukkan statusnya itu buruk, sama seperti di sini. Sekian demonstrasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.